Bapak, kami bersyukur sepanjang hari Engkau menyertai kami. Kami percaya hidup kami di dalam tangan. Segala hal yang kami kerjakan, kemudian tangan Tuhan. Segala hal yang kami rencanakan, kami percaya Tuhan pun dapat menunaikan kami. Bapak, terima kasih. Saat ini pun kami ada kesempatan untuk mendengarkan firman. Kami percaya itu merupakan waktu kasih karunia. Tolong Roh Kudus bekerja di dalam kami. Dan tolong Roh Kudus yang membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa selesai memulai saya dan memegang. Dan biarlah kelas ini memuliakan nama saja. Kami bersyukur berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, hari ini kita akan berbicara mengenai penebusan dari bejana pembela Tuhan. Jadi, kita sedang mempelajari tema suci Tabernacle dalam Alkitab, dan kita sedang menggunakan buku seri sejarah penebusan, khususnya seri yang ke-9 yang ditulis oleh pendeta Abraham Pat. Nah, kalau kita lihat di keluaran, di keluaran 30 ayat 18 sampai 19 di situ dikatakan, haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan. Dan kau tempatkanlah itu antara kemah pertemuan dan mezbah. Kau taruhlah air ke dalamnya, maka Harun dan anak-anaknya harus membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Ada gambar seperti ini. Saya lihat antara kemah dan mezbah korban bakaran katanya. Ada ditempatkan bejana dengan alasnya. Karena itu digunakan untuk pembasuhan, jadi disebut sebagai bejana pembasuhan. Ini gambar kalau kita lihat zoomnya gitu ya. Maka barang-barang ini diperlukan, ya, diperlukan untuk ketika menggunakan apa namanya bejana pembasuhan ini, ada kendinya, ada pialanya, kemudian ada seperti gayung gitu ya. Berbeda kalau kita lihat ini masih sama ya, masih sama dengan mesbah korban bakaran. Bejana pembasuhan itu dibuat dari tembaga, ya, tembaga atau perunggu. Ya. Oke. Jadi benda suci pertama yang kita atau benda kudus pertama yang kita jumpai itu adalah bejana pembasuhan. Ya. Para imam yang bisa bersentuhan dengan bejana pembasuhan ini, karena mereka harus membasuh tangan dan kaki mereka sebelum masuk ke dalam ruang kudus, atau kalau imam besar bisa sampai ke ruang maha kudus ya. Kemudian mereka juga harus membasuh korban persembahan korban bakaran dengan menggunakan air dari bejana pembasuhan ini. Jadi dua fungsi itu. Kalau kita lihat di Keluaran 40 ayat yang ke-32, apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi prosedurnya seperti itu. Makanya di Keluaran 40 berbicara mengenai pembasuhan dengan air. Uh, ini dicatat juga di Keluaran 30. Coba kita lihat Keluaran 30 ayat 21, 20 dan 21. Dikatakan begini. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban hati-hatian bagi Tuhan. Haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi penetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun temurun. Lihat di sini,
Katanya aturan untuk membasuh tangan dan kaki ini adalah perintah atau ketetapan selama-lamanya untuk keturunan turun temurun. Artinya apa? Artinya hari ini pun em, bukan hanya di perjanjian lama, tetapi hari ini pun di akhir zaman kita perlu membasuh diri kita dengan air. Jika tidak, kita mati, ya kan? Nah, yang menjadi pertanyaan, apa arti tindakan para imam yang membasuh tangan kaki mereka dalam air dan juga persembahan yang dibasuh itu suci sebelum dibakar ya. Jadi bukannya potong itu korban bakaran, habis itu langsung langsung ditaruh di mesbah korban bakaran. Tidak, dibasuh dulu dengan jadi persembahannya dibasuh terlebih dahulu, kemudian tangan kaki para imam juga harus dibasuh terlebih dahulu. Ini melambangkan kekudusan, kekudusan. Ya, ini. Maka kita harus kita ini penting. Ini merupakan aturan dalam peribadatan kita. Kita uh, kita harus menguduskan diri kita, pikiran kita, hati kita saat kita atau sebelum kita melayani, sebelum kita menyembah. Kita tidak boleh tercampur. Bayangkan kalau misalnya sementara nyanyi pujian, sementara memimpin pujian, kemudian pikiran kita pergi kemana-mana, tercampur pikiran dan hati kita, ya kan? Nah, makanya kita harus dikuduskan. Baik, kita lihat terlebih dahulu mengenai komponen bejana pembasuhan. Ini terdiri dari baskom dan alas dari tembaga atau dari perunggu. Ya. Eh, Kalau kita lihat perunggu ini atau tembaga ini berasal dari mana? Ini bentuknya ya. Jadi ada alasnya, ada bejananya. Keluaran 38 ayat 8. Dibuatnya lah bejana pembasuhan dan juga alasnya dari tembaga dari cermin-cermin para pelayan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Nah, di sini ditekankan mengenai bukan sembarang tembaga. Oh, ada tembaga. Oh ya, ambil aja itu. Ingat, mesbah korban bakaran itu juga dibuat dari tembaga. Tetapi berbeda dengan bejana pembasuhan itu secara khusus diberitahukan itu harus dibuat dari tembaga apa? Itu dari dikatakan dari cermin para pelayan perempuan yang melayani di depan pertemuan. Jadi bukan sembarang. Kalau kita perhatikan, ini contoh cermin zaman dulu. Jadi tidak begitu jelas, tetapi ya memang masih agak samar-samar, tapi agak kelihatan lah gitu cermin. Jadi cermin ini dari perunggu atau dari tembaga. Nah, bejana pembasuhan dan alasnya itu dibuat dari em, cermin, ya, cermin tembaga para perempuan-perempuan yang melayani. Gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa harus berasal dari cermin perempuan-perempuan yang melayani? Kalau kita lihat yang pertama, karena ini merupakan persembahan dari perempuan-perempuan tersebut. Ingat, ketika kemah suci itu akan didirikan, akan dibuat, perlu bahan-bahannya, ya kan? Maka salah satu bahannya adalah eh, tembaga atau perunggu itu. Secara khususnya cermin perempuan-perempuan. Maka kita bisa lihat laki-laki, kaum laki-laki, kaum pria itu tidak ada cermin seperti ini. Hanya kaum perempuan saja. Secara khusus, tembaga-tembaga ini atau cermin tembaga ini berasal dari perempuan-perempuan yang em, melayani di apa namanya? Melayani di kemah suci, depan kemah di depan pintu kemah pertemuan. Nah, bagi bagi perempuan
cermin itu merupakan hal yang sangat penting. Kenapa? Karena mereka menggunakannya sebagai alat untuk memeriksa penampilan mereka, ya kan? Memeriksa penampilan mereka. Mungkin kalau zaman sekarang setelah uang, cermin itu yang paling berharga bagi kaum perempuan, ya. Maksudnya kalau kita kembali di zaman dulu betapa pentingnya, cermin itu, ya. Jadi mempersembahkan satu-satunya alat untuk bisa memeriksa penampilan diri sendiri. Bayangkan. Tetapi mereka, para perempuan ini, mereka mendedikasikan hal tersebut dan menyumbangkannya eh, untuk pembangunan kemah suci. Jadi dedikasi mereka itu luar biasa, ya, dedikasi mereka. Jadi daripada menghargai penampilan mereka, mereka lebih menghargai Allah. Wah, ini luar biasa. Ya, kita pun ketika kita melayani, ketika kita melayani Tuhan, melayani di gereja, apakah kita melayani lebih dengan sikap hati yang menghargai Allah dibandingkan menghargai hal-hal yang lain? Itu sangat penting, ya. Nah, berikutnya, kalau kita lihat, ini kenapa mereka mempersembahkan cermin itu? Karena ini merupakan pelayanan yang mereka lakukan bagi kehendak Allah. Bagi kehendak Allah. Nah, di sini um, dikatakan perempuan-perempuan, cermin itu berasal dari para pelayan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Itu Keluaran 38 ayat 8. Jadi cermin dari siapa? Dari para pelayan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Nah, di sini perempuan yang melayani, eh, kata yang digunakan itu adalah caba, ya, caba. Tetapi ini diulangnya dua kali, ya, caba, 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 caba. Hal ini mengungkapkan bahwa mereka, perempuan-perempuan ini melayani demi kehendak Allah. Ini pun memiliki arti lain kalau kita lihat caba. Caba sering kata yang digunakan juga untuk maju berperang atau sesuatu peperangan. Jadi kalau kita lihat bejana pembasuhan itu terhubung dengan hal perang. Ini coba bayangkan, ketika kita hendak mendedikasikan hal yang berharga yang kita miliki untuk Tuhan, untuk melayani kehendak Tuhan. Bukankah terjadi peperangan di dalam kita? Ya kan? Itu terjadi. Nah, hari ini pun bagi kita ada peperangan secara rohani. Ya. Kita sedang melawan kegelapan, melawan dosa dan kejahatan. Dan kita bisa lakukan ini dengan pengorbanan kita, pengabdian kita, pengorbanan dan pengabdian kita. Ya. Jadi kalau kita lihat mengenai sahabat, kata ini digunakan Tuhan dengan terperinci. Nah, jika kita perhatikan dengan lebih detail lagi, mengenai bejana pembasuhan, ada dua hal yang tidak dicatat. Ada dua hal yang tidak dibicarakan. Apa itu? Ya. Yang pertama, tidak ada catatan tentang ukuran dan bentuk bejana pembasuhan. Tidak ada. Jadi gambar yang tadi itu merupakan inspirasi yang dituangkan oleh pendeta Abraham Pak, penulis buku Sejarah Perebusan. Kenapa? Karena tetapi disertai dengan catatan bahwa tidak ada pencatatan dalam Alkitab mengenai ukuran dan bentuk bejana pembasuhan. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa air, jumlah air yang ditampung oleh bejana tidak diketahui, tidak diketahui. Kalau kita lihat di, kalau kita lihat di apa namanya
Dan kita lihat di bait suci Salomo, kan ada kemah suci Musa, kemudian ada bait suci Salomo kan, bait suci yang sudah permanen. Nah, bait suci Salomo itu dicatat mengenai bejana pembasuhan dengan jumlah airnya, jumlah air yang muat dalam bejana itu. 1 Raja-Raja 7 ayat 38 dikatakan. Lagi pula dibuatnya 10 bejana pembasuhan dari tembaga. Setiap bejana dapat memuat 40 bat air. Setiap bejana 4 hasta besarnya dan ada satu bejana di atas setiap kereta dari ke-10 kereta penopang itu. Jadi dikatakan bahwa dalam bait suci Salomo itu ada 10 bejana pembasuhan dari tembaga. Di kemah suci Musa ada berapa? Ada satu, ya kan? Tetapi di bait suci Salomo itu ada 10. Nah, satu bejana memuat 40 bat air atau 98 liter air. 98 liter air, hampir 100 liter, ya. Nah, setiap bejana itu katanya berukuran 4 hasta atau sekitar 1,8 meter. Jadi diameternya itu luas. Kalau kita lihat, bayangkan diameter suatu ember misalnya itu diameternya hampir 2 meter, 1,8 cm. Itu kan 1,8 meter. Ini kan sangat luas, sangat besar kalau kita lihat. Ya. Nah, ada banyak air yang bisa ditampung. Tetapi kalau kita lihat, em, tidak ada di dalam pelataran kemah suci itu eh, tidak ada catatan mengenai ukuran bejana. Tidak ada ukuran mengenai banyaknya air. Nah, ini memiliki makna apa? Maknanya adalah bahwa air yang digunakan di kemah suci itu tanpa batas. Jika imam membutuhkan itu selalu ada. Itu akan selalu ada. Ini luar biasa. Ya. Ini tadi yang dibahas. Ya. Satu bejana di pembahasan kemah suci Musa, tetapi di bait suci Salomo ada 10 bejana dari perunggu atau dari tembaga. Satu bejana 40 bat, 98,4 liter air. Setiap bejana 4 hasta atau 1,82 meter. Ya. Nah, kemudian hal yang unik berikutnya adalah tidak ada catatan tentang bagaimana bejana itu diangkut. Tidak ada catatan. Ini untuk menekankan apa? Untuk menekankan bahwa ya em, pembasuhan dengan air di dalam bejana pembasuhan itu adalah hal yang paling penting. Jadi tidak dibahas mengenai hal yang lain. Cuma itu saja. Cuma itu saja. Kalau barang-barang yang lain harus dipikul di bahu dari orang-orang tertentu atau orang sehat, ya, pakai kayu pengusung. Tetapi bejana pembasuhan diangkut tidak dikasih tahu bagaimana. Maka kita bisa memahami bahwa pembasuhan dengan air itu adalah hal yang paling penting, ya, paling penting. Harus membasuh diri sebelum melakukan pekerjaan Allah. Harus bersih. Nah, inilah yang disimbolkan lewat uh, bejana pembasuhan. Ya. Kemudian kita lihat mengenai lokasi bejana pembasuhan. Lokasi bejana pembasuhan, kalau kita perhatikan di Keluaran 40 ayat 7, kau taruhlah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mesbah itu. Lalu kau taruhlah air itu ke dalam. Ayat 30. Ditempatkannya bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mesbah itu. Lalu ditaruhnyalah air ke dalamnya untuk pembasuhan. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa em, bejana pembasuhan terletak di antara mezbah korban bakaran dan kemah pertemuan. Ya, seperti ini. Keluaran 40 ayat 12. Kemudian kasurulah Harun dan anak-anaknya
Eh, maaf tadi terputus. Kita sambung lagi ya. Ya, jadi Keluaran 40 ayat 12 di situ dikatakan, kemudian Rasulullah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu pertemuan dan tahu basuhlah mereka dengan air. Jadi mereka harus dibasuh dengan air. Harun imam besar dan uh, para imam. Jadi kalau kita lihat bejana pembasuhan itu terletak lebih dekat kepada pintu masuk kemah pertemuan atau kemah suci. Ya. Em, Pesan mengenai lokasi bejana pembasuhan ini adalah em, bejana pembasuhan itu tentu menimbulkan sesuatu, makanya diletakkan begitu dekat dengan kemah suci. Bejana pembasuhan itu digunakan untuk membasuh tangan dan kaki para imam sebelum masuk kemah suci. Dan ini juga digunakan untuk membasuh apa? Persembahan korban, ya, korban yang akan dibakar itu. Pembasuhan. Kalau kita lihat di sini ini, jadi ada mesbah, kemudian ini kemah suci atau kemah pertemuan. Bejana pembasuhan ada di sini. Ya. Maka ini mengajarkan kita apa? Pembasuhan itu menunjukkan pendamaian. Orang percaya telah didamaikan lewat pencerahan dari Yesus Kristus di atas mesbah kayu salib. Pada akhirnya harus hidup dalam kekudusan, harus dekat dengan rumah Allah, semakin dekat. Ini, lihat, dekat kan? Ini bejananya dekat dengan kemah suci. Kehidupan kita yang telah ditebus, kita juga harus berdekat dengan gereja, berdekat dengan rumah Allah, ya, berpusat, hidup dengan berpusat pada gereja. Harus seperti itu. Di 1 Petrus 2 ayat 9, kita adalah imamat rejani. Ya kan? Kita adalah imam. Ibrani 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Lihat sini kan. Jadi kita harus menghadap Allah. Karena apa? Karena kita telah dibersihkan. Kita telah dibasuh dengan air yang murni katanya. Ini sangat-sangat berharga ya. Sangat-sangat berharga. Jadi eh, bukan hanya di perjanjian lama, hari ini kita pun harus mencipta tubuh hati pikiran kita dan menghadap Allah. Menghadap Allah. Kenapa hanya tangan dan kaki yang dibasuh? Ini memiliki makna simbolis. Ya, memiliki makna simbolis. Ini menunjuk kepada karakter kepribadian manusia. Alkitab bilang begini. Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan dia akan mendekat kepada. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi membasuh tangan. Artinya kita membasuh kepribadian kita. Membasuh, mencuci karakter dosa. Keluaran 3 ayat 5. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasut dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Jadi melepaskan kasut dari kaki. Artinya harus kudus. Memiliki karakter kekudusan. Seperti itu. Ya. Kalau kita lihat baik di Salomo, bukan hanya ada 10 bejana, tetapi ada satu yang namanya lautan perunggu. Lautan perunggu. Dan ini dibedakan. Persembahan untuk korban bakaran dibasuh dengan air dari bejana pembasuhan. Yang 10 tadi itu. 10 bejana. Ini dibaca suci Salomo ya. Tetapi untuk imam membasuh diri mereka, itu harus membasuh dengan air yang di lautan perunggu itu. Jadi ada perbedaan. Ya, ada perbedaan tempat di mana imam membasuh diri mereka dan imam membasuh korban persembahan.
Ada perbedaan. Seperti ini, Anda bisa bayangkan. Ini contoh bait suci Salomo. Lihat ini, ada bujana-bujana ini, ya, bujana-bujana ini. Nah, ini semua ada 10 katanya, ya, ada 10. Ini. Ada 10. 5 di sebelah, 5 di sebelah. Kemudian ada namanya lautan. Ini disebut sebagai lautan. Ada 12 kerbau atau sapi yang memikul lautan ini. Dan kalau kita lihat berapa banyak yang bisa ditampung. Bejana pembasuhan itu eh, apa, empat empat bat air setiap bejana, maka ada 10, total 40 bat. Dan total semuanya itu sekitar 9.000 liter air. Nah, tapi kalau kita lihat mengenai lautan tembaga itu atau perunggu, itu membuatnya itu 2.000 bat air. Wah, itu tidak sebanding ya, banyak sekali. 45.000 liter. Ini sangat-sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Jadi, kalau kita lihat, pada akhirnya, eh, Allah paling peduli tentang apa sih? Allah sangat peduli mengenai hal menjadi bersih, hal menjadi murni. Maka kita perlu membasuh diri kita. Dan percayalah, dari Yesus Kristus telah membasuh kita semua. Ini. Nah, dan terakhir kita lihat pelajaran sejarah penebusan dari bejana pembasuhan. Yang pertama, air dalam bejana pembasuhan menyimbolkan firman Allah. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Nya. Firman Allah itu satu-satunya hal yang tidak tetap murni, tetap bersih. Yohanes 15 ayat 3 dikatakan apa? Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Efesus 5 ayat 26. Untuk menguduskannya, sudah ia mensucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Di sini ya. Jadi kita dibersihkan lewat firman. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali. Dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, jadi kita dibasuh dengan Roh Kudus. Dibaharui. Ya, dibaharui. Kita lahir baru dengan hal itu. Jangan lupa mengenai hal ini. Tapi sejarah perbuatan yang kedua, pembasuhan dengan bejana waktu atau pertobatan secara terus menerus. Pertobatan secara terus menerus. Jadi, kalau kita mandi, kita sudah bersih. Ketika kita keluar rumah, kita kembali lagi, nah, itu sudah nggak mandi lagi. Hanya perlu membasuh atau mencuci tangan dan kaki. Nah, jadi ada perbedaan antara mandi dan hanya membasuh tangan dan kaki. Masih ingat di perjamuan terakhir, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dan Petrus bilang apa kepada Yesus? Yohanes 13 ayat 8. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selamanya. Jawab Yesus, kalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Jadi Yesus bilang mengenai hal ini. Sangat perlu untuk membasuh kaki. Untuk mendapat bagian dalam Yesus. Ya. Kemudian Petrus bilang, kalau begitu jangan hanya kaki saya, tubuh saya juga katanya. Yesus bilang apa? Yesus bilang, barang siapa telah mandi, dia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Nah ini, sudah bersih. Jadi percayalah kita semua sudah bersih, hanya tidak semuanya. Tidak semuanya. Membasuh kaki. Ini menunjuk kepada bejana pembasuhan.
menunjuk kepada mesbah korban bakaran. Ya. Menyatakan bahwa dosa-dosa kita itu dibersihkan, diampuni. Lewat apa? Lewat mesbah, mesbah kayu salib. Ya, ini lewat mesbah kayu salib dan lewat darahnya yang tercurah, kita semua telah dibasuh, telah dibasuh bersih. Seperti ini. Jadi lewat kedua hal ini, mesbah korban bakaran ini menunjuk kepada pendamaian, pendamaian uh, dari Yesus Kristus, pendamaian Yesus Kristus. Tapi uh, bejana pembasuhan ini menyimbolkan mengenai baptisan lewat kebangkitan Yesus Kristus. Ini pertobatan yang sejati, ya, pertobatan yang sejati. Ini yang penting bagi kita. Ayat terakhir, Yesaya 58 ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Jadi hari ini kita bisa menjadi anak Tuhan yang terus menjalankan tugas kita, diperbaharui dengan firman dan doa kita dibersihkan, pada akhirnya kita bisa melayani dalam kekudusan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik, sampai di sini semoga bisa dipahami. Ada yang bertanya? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, kita tutup dengan doa berkenan. Bapa kami yang di surga, ditulis tangan kami, katakan kerajaan. Tidak dapat di bumi seperti saja. Kita kami pada hari ini makan kami menjelang bukan dalam kita lepaskan kami dari penjara karena kalau kita dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati semuanya.